Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggana Yanuar dengan NIM 060. Nama saya Diki Prasetyo dengan NIM 028. Di sini kami akan menjelaskan PowerPoint tentang konsep dasar sistem informasi. Ya, yang pertama pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, menyebarkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Seperti yang telah dijelaskan, sebagai sebuah sistem informasi terdiri dari input dan output. Sistem informasi memproses dan menghasilkan output atau bisa berupa laporan yang disebarkan kepada pengguna atau sistem yang lainnya. Komponen sistem informasi. Sistem informasi terbentuk dari berbagai komponen yang di dalamnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Standar proses dalam sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dikumpulkan oleh orang-orang atau sensor dalam komputer melalui peralatan masukan atau inputan. Yang kedua, sistem memproses data tersebut. Proses dapat berlangsung dengan dua cara, yaitu Yang pertama ada batch. Batch merupakan pemrosesan data dalam kelompok pekerjaan yang bersamaan pada interval waktu yang tetap. Pengumpulan data transaksi dilakukan pada saat terjadi, kemudian dimasukkan kelompok atau batch. Yang kedua, online. Merupakan pemrosesan data segera setelah transaksi tanpa dikelompokkan terlebih dahulu. Data yang diperoleh langsung diolah yang dengan kata lain disebut real time. jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem pemroses transaksi. Sistem ini muncul pada pertengahan tahun 1950-an dan aplikasi komputer bisnis yang pertama. Sistem pemrosesan atau Transaction Processing System atau disingkat TPS melakukan tugas transaksi yang berulang. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Pada awalnya, sistem informasi manajemen bertujuan untuk memecahkan masalah berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Namun informasi manajemen mampu menyediakan jawaban terhadap pertanyaan yang mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya rutin manajemen dan dapat digunakan untuk menentukan perakiraan tren. Laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen dalam kurun waktu tertentu. Sistem pendukung intelijensi dan sistem pakar. Sistem ini meliputi sistem pakar atau expert system, yaitu sistem yang berusaha untuk meniru seorang pakar dengan menerapkan penalaran atau pengetahuan dalam ranah tertentu. Sistem pakar penyimpan dan penyediakan pengetahuan para pakar yang kembali digunakan oleh orang lain untuk pemecahan masalah yang sulit. Selanjutnya ada sistem komputasi bergerak. Sistem komputasi bergerak atau mobile computing merupakan sistem yang baru dikenal dalam organisasi. Dahulu, dalam lingkungan tradisional, pengguna berinteraksi dengan komputer yang terhubung dengan komputer lainnya dalam jaringan yang menggunakan kabel. Selanjutnya, sistem berbasis web. Sistem informasi berbasis web ini memungkinkan orang melakukan komunikasi, bekerja sama, mengakses beragam informasi, serta berbagai pekerjaan dan proses dalam organisasinya melalui internet dalam jarak jauh. Lalu ada sistem informasi global. Sistem informasi ini merupakan sistem yang menghubungkan antar organisasi yang membutuhkan informasi dari berbagai perusahaan yang berlokasi di dua negara atau tempat. Dukungan sistem informasi pada organisasi. Sistem informasi membantu berbagai tugas operasional dalam administratif maupun keputusan strategis dari para manajer tingkat puncak. Berikut ini akan diuraikan dukungan sistem informasi pada berbagai organisasi. Yang pertama ada jenjang administratif. Informasi pada jenjang ini meliputi manajemen dokumen, alur kerja, email, sistem pemrosesan transaksi atau transaction system, sistem informasi manajemen atau manajemen sistem, dan sistem komputasi bergerak yang tentunya sebatas tugas administratif dan bukan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada jenjang operasional. Dukungan sistem informasi pada jenjang ini bertujuan untuk memperlancar tugas harian. Sistem informasi pada jenjang operasional meliputi sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, dan sistem komputasi bergerak. Lalu ada jenjang manajerial. Aktivitas pada jenjang manajerial lebih banyak berorientasi kepada kebijakan,
mulai dari membuat perencanaan, menerapkan, mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki terhadap setiap kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada jenjang pekerjaan dengan pengetahuan. Dukungan sistem informasi pada jenjang ini meliputi mesin penelusur atau search engine di internet untuk membantu proses temu kembali informasi. Sistem pakar atau expert system untuk mendukung interpretasi informasi. Berikutnya ada jenjang strategis. Pada jenjang tertinggi dalam hierarki organisasi ini, para manajer puncak atau disebut para eksekutif bertugas mengambil keputusan yang dengan segala situasi dapat mengubah organisasi secara signifikan. Sistem informasi dalam bidang kearsipan. Sistem informasi memberikan dukungan bagi keseluruhan organisasi sampai ke jenjang terbawah dalam hierarki organisasi. Sistem informasi membantu berbagai tugas operasional dalam administratif maupun keputusan strategis dari para manajer tingkat puncak. Berikut ini akan diuraikan dukungan sistem informasi pada berbagai organisasi. Sistem otomasi manajemen record. Sistem otomasi manajemen record atau automatic record system adalah salah satu jenis sistem informasi yang merupakan sistem yang mendukung proses penataan record atau record keeping. Sistem ini merupakan bagian terintegrasi dalam pelaksanaan penataan record organisasi. Tujuan utama sistem otomasi manajemen record adalah untuk mengolah bukti transaksi bisnis organisasi dengan melakukan pengawasan terhadap record-record secara sistematis. Selanjutnya ada sistem manajemen dokumen. Sistem manajemen dokumen merupakan suatu sistem yang secara penuh mengelola siklus hidup suatu dokumen. Sistem ini memfasilitasi fungsi atau kegiatan pengumpulan, penyimpanan, penemuan kembali, pendistribusian, perbaikan, dan pemusnahan dokumen dan informasi yang dikandungnya. Tujuan dari manajemen dokumen adalah meminimalkan biaya operasional dan mengoptimalkan nilai dari informasi. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan daya saing pekerjaan dari perusahaan atau dalam ekonomi pasar global. Arsip digital. Penciptaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi digital oleh pengarang, penerbit, pemerintah, pustakawan, arsiparis, dan kurator museum berkembang demikian cepat saat ini dan telah memberikan banyak kemudahan. Namun, juga menimbulkan pemikiran jangka panjang mengenai upaya pelestarian informasi digitalnya. Dari segi keamanan misalnya, arsip digital lebih membutuhkan perlindungan dibandingkan informasi berupa kertas dan bentuk mikro, karena informasi digital lebih mudah dicuri atau diubah isi informasinya tanpa diketahui oleh pembuatnya. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.